minum 2 kali sehari, just make sure bisa. Ya kalau lagi nggak merasa kayak nggak bersih ya clean it. Mungkin kadang-kadang lebih dari 2 kali sehari, tapi ya consistently bersih. Karena saya orangnya hygienic juga. Jadi kalau rasanya nggak enak atau ada bau nggak enak, saya pasti sikat gigi. Tapi ada perawatan khusus nggak sih? Mungkin perawatan khususnya untuk gigi sendiri. Sudah dong. Iya. Tapi kalau anjuran dari dokter sendiri, sikat gigi yang baik itu sehari berapa kali? Sehari itu minimal 2 kali. Jadi pagi setelah sarapan dan yang pasti adalah malam sebelum tidur. Itu harus kan. Karena ketika malam itu kuman-kuman itu kan akan berkembang lebih banyak. Ketika kita tidur, kemudian kondisi rongga mulut itu masih kotor, itu nanti sisa-sisa makanan itu akan difermentasi oleh bakteri menjadi asam. Nah asam itulah nanti akan menyebabkan kuman. Jadi penting sekali 2 kali sehari. Iya. Betul. Iya, ini bukan atas bawah, tetapi memang satu arah dari gusi ke gigi. Jadi seperti bajunya tadi ya, dari merah ke putih. Kalau saya selalu bilang seperti bendera Republik Indonesia. Jadi dari merah ke putih, dari gusi ke gigi, selalu seperti itu. Tapi jangan bolak-balik, gitu. Karena ketika bolak-balik, kita nanti sikat giginya itu akan melukai gusi, sehingga menyebabkan tadi gigi itu menjadi sensitif, gusinya juga jadi terluka seperti itu. Jadi selalu satu arah. Tapi kalau anak-anak mungkin lebih susah, jadi bisa dengan gerakan memutar. Tetapi kalau anak-anak memang didampingi ya, pasti Hamis juga mendampingi kan tadi kan. Jadi kalau anak-anak itu menjadikan penyikat gigi itu menjadi salah menyenangkan untuk orang tua ya. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ketika anak itu baru keluar gigi di usia 6-7 bulan itu ya memang harus disikat gitu. Mungkin nyikatnya bisa dengan kasar saja dengan air panas, air hangat maksudnya ya. Kemudian dibersihkan tuh nggak cuma giginya saja, tetapi juga di gusinya, kemudian di lidahnya. Karena kalau anak-anak masih menyusu kan kadang-kadang ibu-ibu mungkin tahu ya suka banyak yang putih-putih seperti itu gitu ya. Jadi memang harus dimulai sedini mungkin. Nanti 1 tahun pun itu harus dilihat ke dokter gigi. Ya cek ke dokter gigi supaya dokter gigi bisa tahu oh ini bagus nih perkembangan giginya. Kemudian juga anak-anak juga mulai terbiasa. Karena kalau yang pada trauma ke dokter gigi itu biasanya ketika dibawa ke dokter gigi dia itu lagi sakit gigi. Jadi ketika datang ke dokter gigi lagi sakit gigi itu pasti dia akan trauma oh di dokter gigi ini tidak membantu saya tapi membuat saya masih tetap sakit. Kami concern juga nggak sih untuk kesehatan gigi anak itu mungkin ikut terlibat juga nggak sih untuk anak gitu? Iya, jujur dia sedikit trauma juga dengan dokter gigi karena dia pernah ada cavity dan dia sedikit takut dengan jarum, dengan proses benerin cavity. Jadi dia lagi proses untuk nggak takut sama dokter gigi lagi, makanya dia emang sikat gigi terus dan ya untuk hindari mendapatkan sakit gigi. Selalu mendampingin berarti ya pada saat proses ke dokter gigi. Kalau dokter gigi pasti saya dampingin ya, tapi kayak untuk sikat gigi dia udah sendiri.